selip jalan itu langsung hangus kuplingnya. Sampai filter sampai brace kurang lebih 12-an. 12 apa? 12 juta. Nah itu bakal hancur parah itu nanti. Oh. Gitu ya. Halo Moladiners, pernah punya masalah dengan mobil bertransmisi otomatis? Atau justru kalian masih ragu ketika ingin membeli mobil transmisi otomatis? Di video ini kami akan kupas tuntas soal masalah-masalah apa saja di transmisi otomatis, kemudian juga bagaimana sih cara merawatnya. Untuk lebih lengkap soal transmisi otomatis, saya sudah ada di bengkel Rizky Auto dan akan bincang-bincang dengan punggawanya, yaitu Pak Supriyanto atau Pak Ucup. Mau tahu lebih lengkapnya? Simak video ini sampai habis. Ya Pak Ucup, apa kabar? Ya, baik. Ketemu lagi nih, tadi kan kemarin kita udah ngomongin soal CVT ya Pak ya? Iya. Nah ini Matic secara umum nih Pak. Gitu. Kalau misalnya mobil, orang nih banyak yang masih takut lah gitu Pak, iya, punya mobil Matic gitu. Mobil Matic, karena iya. katanya sih perawatannya lebih mahal. Terus kalau rusak itu lebih mahal juga. Betul. Bener nggak sih kayak gitu Pak? Kalau untuk kita bicara masalah perawatan Iya. atau begitu rusak, memang benar mahal. Oke. Tapi kan jarang. Oke. Mobil Matic itu jarang banget rusak. Kalau mau kita pakai dari baru, itu biasanya kan lama, bisa nyampe 10 tahun atau 5 tahun, paling cepat-cepatnya 5 tahun lah baru ada masalah. Oke. Itu kalau untuk Matic yang konvensional lah, yang Oke. konvensional. Tapi kalau di luar dari Matic konvensional ya ada aja yang bermasalah juga gitu. Iya. Sebetulnya nggak perlu takut. Nah kalau untuk merawat cuma oli aja sih, kita memang harus rutin ganti olinya terus, sama jangan sampai ada bocor gitu aja. Gitu. Iya. Jadi nggak susah sebenarnya Mbak ngerawat mobil Matic tuh? Sebetulnya nggak susah. Ganti oli berapa lama? Ganti oli ya tetap. Kalau ganti oli itu untuk ngejaga supaya lebih panjang umur transmisinya ya, kalau bisa di 30.000 kilo, Oke. maksimal 50.000 kilo gitu kan. Oke. Ya memang oli Matic itu mampu sampai 100.000 kilo, cuman kan nanti begitu kalau udah terlalu lama nanti bakal masalah kelistrikannya gitu. Gitu. Terus apa lagi Pak? Maksudnya cuma ganti oli doang, ada kampas kopling gitu apa? Sebetulnya enggak. Kalau kapas kopling itu lama banget. Lama banget ya? Iya, apalagi mobil-mobil di bawah tahun 2010 lah ya. Oke. 2010 sampai tahun 2005 itu mobil-mobil yang transmisinya benar-benar awet, kampas koplingnya yang awet gitu kan. Nah itu ya nggak harus sekian ribu kilometer harus ganti kapas kopling enggak. Biasanya sih ada pembongkaran atau penanganan kalau memang sudah ada masalah gitu. Udah ada masalah. Ya intinya jangan sampai ada bocor lah kalau transmisi, karena kan Matic itu untuk jalannya hanya menggunakan oli. Yang pertama itu oli harus ada gitu. Kalau dia olinya berkurang nanti beresiko kapas kopling hangus. Beda sama oli mesin. Kalau oli mesin kurang kan dia ada peringatan, gambar olinya nyala, terus jalan juga masih biasa gitu kan. Kalau Matic olinya kurang, jalan selip yang jarak taruhlah 10 meter selip jalan itu langsung hangus koplingnya. Makanya jangan sampai transmisi ini ada bocor atau rembes. Kalau rembes segera ngecek ke bengkel. Kira-kira aman nggak ini gitu kan. Kalau udah ada tetesan-tetesan gitu, netes terus, udah secepatnya. Oke. Dan kita kalau sumpahnya mobil itu mau jalan lagi harus cek dulu olinya. Bila perlu kalau kurang isi dilebihin aja, nggak masalah, supaya nanti bisa nyampe ke bengkel nggak kehabisan gitu. Oli transmisinya? Oli transmisi. Emang bisa dicek gimana Pak? Bisa kan kalau mobil-mobil, khususnya kalau mobil yang tua ya, itu ada stick olinya.
Oh. Ada stick olinya. Memang kalau mobil-mobil yang sekarang ini 2016 ke sini kebanyakan nggak ada. Oh. Itu repot memang, nggak ada stick olinya gitu. Iya, iya. Bedanya kita tahu rembesan itu dari transmisi atau dari mesin gimana tahunya? Ya biasanya kalau ngecek rembes, ya mobil kan pasti sewaktu-waktu dicuci, ya kan, diangkat, ya iseng-iseng aja sebentar sebelum diturunkan sama tukang cuci itu, atau lagi ke bengkel. Kalau ke bengkel kan udah pasti dicek, ya kan, ya tergantung bengkelnya nanti mau ngasih tahu atau tidak gitu. Tapi biasanya kalau lagi nyuci itu kan biasanya naik hidrolik. Lihat ada rembesan nggak di transmisi. Itu kan kalau ada rembesan ya dipoto bagian. Nah, itu ngeceknya seperti itu. Oke. Kalau rembes itu karena apa, Pak? Usia apa? Biasanya kalau udah rembes itu usia. Usia lah. Kalau udah di atas 100.000 baru mulai ada rembesan. Kalau di bawah 100 sih jarang. Jarang ya. Iya. Oke. Jadi artinya mobil kalau di bawah 100.000 mobil masih baru lah. Ya, tapi ada juga mobil yang di bawah 100.000 tapi mobilnya udah tua, jarang dipakai, tapi memang dia jarang jalan gitu kan, yang mobil udah nyampe 10 tahun tapi kilometernya masih rendah, itu ada juga. Tapi itu tetap, karena kan namanya karet itu punya umur, gitu. Kemampuan karet untuk transmisi atau mesin itu ya kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Pak, kalau gejala-gejala apalagi sih Pak selain tadi kan rembes ya, yang kalau Matic biasanya kalau mau rusak tuh rembes, terus apalagi tuh Pak gejala yang bisa kita tahu sebagai orang awam gitu? Itu kalau kerusakan ya, kalau kerusakan di transmisi itu namanya, mulai ada gejala atau memang udah mulai trouble. Itu dari kasusnya, setiap mobil itu memang beda-beda kasusnya. Setiap transmisi pasti beda ya. Contoh kayak mobil yang biasa lah ya, kayak Avanza. Ya, Avanza Matic. Avanza, Sirion, kayak gitu. Itu biasanya kendalanya selain rembes, dia lampu D-nya kedip-kedip. Lampu kedip-kedip ini ada masalah di kelistrikan. Di kelistrikan itu sensor-sensor. Sensor-sensor atau kabel, artinya ada arus yang nggak bagus bener, lah ya kan, ada yang nggak benar, yang atau kelistrikan transmisi yang nggak benar. Itu jadi kalau begitu dikontak udah dia ngedip-ngedip, berarti ada arus yang terputus. Jadi di lampu D itu juga jadi salah satu indikator ya Pak ya? Jangan cuma kedip-kedip nih didiemin aja gitu itu ya? Salah satu indikator. Nah kalau itu semua mobil ada, semua mobil indikator. Kalau transmisi bermasalah di bagian kelistrikan itu semua ada. Pasti dia warnanya kedip-kedip OD atau lampu D atau lampu N. Khususnya kalau untuk di ras Luxio gitu, Daihatsu sama Toyota kan sama ya kelas itu. Dia ke lampu D. Nah, lampu D-nya kedip-kedip. Nah, itu artinya menandakan bahwa ada kelistrikan bermasalah di bagian transmisi. Nah, itu. Nah, selain itu juga yang lebih sering nih itu mundurnya ada hentakan. Begitu dimasukin ke gigi R, dia nggak langsung respon. Dia nunggu beberapa detik baru gitu ya. Digas, kadang nggak mau juga, nunggu digas juga baru dia masuk. Itu baru masuk jeduk kayak gitu. Itu untuk ras ya, Toyota ya, sejenisnya lah gitu yang gitu. Nah, terus kadang majunya juga bermasalah, suka selip gitu. Nah itu. Nah kalau untuk yang kelas kayak Camry, Harrier, Alphard gitu, RAV, itu biasanya kalau dia udah umur, itu kalau dingin nggak mau jalan. Transmisinya cuaca dingin? Bukan. Pada saat pagi hari atau sudah habis dipakai parkir lama, dia nggak mau jalan. Jadi udah nunggu panas dipindahin ke D nggak mau jalan, udah dimasukin di D juga nggak mau jalan. Jadi nunggu mesin panas dulu baru dia ini. Nah itu indikasi salah satu sealnya udah mulai mengeras atau gasketnya udah mulai mengeras. Ya, itu harus di overhaul lah intinya kayak gitu. Itu. Tapi dengan kendala seperti itu, kalau masih mau digunakan ya
jangan sampai posisi udah D nggak mau jalan digeber-geber. Biarin aja. Paling nggak kita harus ngegasnya pelan aja dulu. Iya. Paling nggak 1000 biar dia cepet panas kan. Begitu dia masuk dek baru digas. Makanya jadi kalau ngatasin transmisi ada masalah, selip gitu kan jalannya pelan. Begitu masuk D, kita ngegasnya pelan. Oke. Artinya kita ikutin aja, jangan sampai RPM-nya melambung tinggi tapi kilometernya rendah. Nah, itu bakal hancur parah itu nanti. Oh. Gitu. Itu cara ngatasin kalau lagi kita trouble di jalan gitu. Nah, itu salah satu untuk ke Toyota. Oke. Itu tadi masalah di mobil Toyota, Pak ya? Iya. Nah, ada lagi nggak, Pak? Kira-kira mobil apa lagi yang masalah? Toyota ya masih ada ya, Innova lah ya. Innova. Innova itu masalah biasanya tenaganya berat. Tenaganya berat itu kalau dia pada saat masuk ke gigi D, Ya. normalnya kan begitu D itu gigi otomatisnya setar 1 sampai 4. Ya. Nah, dia nggak mau ke 1. Langsung Loncat ke 3. Oh, Nah, itu tenaganya berat. Oke. Itu bisa dari solenoidnya. Oke. Ya dari ya rata-rata lah kerusakan dari solenoid. Solenoid bukan rusak yang berat lah dia, yang ringan. Itu aja. Tapi cara penggunaan, cara ngatasinnya kalau dia udah berat itu tarik tuas transmisi ke gigi L untuk start awal. Oke. Supaya kuplingnya supaya nggak kena. Begitu masuk L jalan udah kira-kira udah dia RPM-nya sudah tinggi atau dia udah mau pindah, dia langsung geser ke 2 atau ke D nanti biar dia laju. Begitu ketemu lampu merah lagi geser lagi ke L lagi. Jadi supaya si kupling ini nggak kena. Karena kan kalau dipaksakan nanti ketemu tanjakan atau angkatan awalnya berat, dia risikonya ke kapas kupling. Gitu. Okay. Terus kalau mobil yang lain, Pak, tadi Toyota, terus ada mobil merek kalau lain? Yang lain, Honda ya. Iya. Honda ini Odyssey biasanya kan yang menggunakan transmisi konvensional, Honda Jazz, Honda Freed gitu kan. Nah, kalau dia ya ada delay juga sebetulnya tapi jarang. Tapi dia lebih sering kehentakan. Masuk D itu nyentak tapi tenaga masih ada. Cuman masuk D itu loncat ya, gluk gitu kan. Atau pindah gigi juga loncat. Yeah. Terus kita kadang paksakan jalan, lama-lama dia berhenti. Itu. Nah, itu indikasi seal kampas filter udah harus diganti lah gitu kan. Itu tuh khususnya Honda lah. Mulai dari Honda Jazz, tapi Honda Jazz ini jarang. Tapi Honda yang Jazz lebih sering lama ya, Pak ya? Iya, Jazz yang lama. Yang Gen 2. Gen 2. Matic konvensional tuh masih. Matic konvensional. Okay. Nah, yang lebih sering tuh Odyssey. Odyssey itu yang tahun-tahun 2000 ya. Tahun 2000 sampai tahun 2008. Sampai yang lampu sipit itu ya. Itu kalau rusak diapain, Pak? Gantinya apa? Biayanya berapa? Kalau tadi masalahnya lompat tadi atau nggak bisa? Kalau untuk Odyssey, kalau Odyssey itu tergantung jenisnya ya. Ada yang F23, ada yang K24 transmisinya. Kalau yang F23 ini kurang lebih ya kalau kita menggunakan barang yang orisinil semua itu sampai filter sampai brace kurang lebih 12 apa? 12 juta. 12 ganti juta. Semua apa gimana, Pak? Ganti isi dalam. Oh, isi dalam. Contoh kampas kuplingnya, filter oli matic gitu kan. Kita gunakan part yang ori. Itu kurang lebih 12 juta. Karena kalau Honda ini nggak bisa pakai yang KW. Iya, karena kan memang lebih ke mekanikal ya. Kalau artinya lebih rusaknya lebih ke mekanikal, bukan ke elektronik. Kalau Honda ini contoh kayak Odyssey kayak gitu kan. Odyssey Accord gitu. Ya, jadi yang kena duluan tuh kampas kupling sama seal gitu-gitu aja. Jadi untuk kelistrikannya jarang. Kelistrikan rusak paling digigit tikus kabelnya itu aja. Itu kalau untuk Honda. Iya. Tapi kalau Toyota tadi kelistrikan ada ya, Pak? Kalau kelistrikan, nanti kalau yang di Toyota ada, tapi nggak semua Toyota ya. Khususnya paling di Innova aja kalau solenoid masalah gitu. Kalau solenoid masalah berapa, Pak? Kalau masalah itu kurang lebih 3.200.000. 3.200.000. Iya. Gitu. Kalau untuk Toyota ya. Ya sebenarnya nggak terlalu mahal-mahal banget juga ya, Pak ya? Iya, makanya sebetulnya tidak terlalu mahal kalau udah ada kendala segera konsultasi, segera diatasi gitu kan.
Tapi ya ada juga kelihatannya masalahnya ringan, tapi memang biayanya besar gitu. Apa itu Pak? Ya contoh kayak mundurnya nyentak. Tapi kok kalau kita bilang cuma mundur aja kok majunya bagus gitu. Iya, kan. iya. Tapi kan harus overhaul gitu kan. Oh, si overhaul itu ya Pak ya? Iya. Gitu. Overhaul berapa tuh Pak kalau biaya overhaul? Kalau untuk kayak sejenis Avanza sih 5,5 juta. 5,5 juta ya. Nah, Padahal kalau- masalahnya itu mundur aja ya. Iya, masalahnya Agak mundur, nyentak doang agak gitu ya. nyentak. Beda lagi kalau seumpamanya ya nggak bisa mundur gitu, nggak bisa mundur itu malah repot biasanya, malah berat juga. Gitu. Jadi awalnya mundur nyentak, tapi kalau didiemin bisa-bisa nggak bisa Ya, mundur. Bisa-bisa nggak bisa mundur, bahkan majunya pun bisa bermasalah. Oh, oke. Gitu. Karena nanti biasanya kan kuplingnya juga udah habis tuh, Iya. paksa nanti ada yang patah. Nah nanti serpihannya itu bisa ngenain yang lain. Oh. Gitu. Jadi istilahnya kalau punya mobil Matic itu jangan sampai ngeremehin lah Pak ya, ngeremehin Betul. gejala-gejala kecil kayak Iya, gitu. gejala-gejala kecil itu jangan kita remehkan. Hmm. Ya kita aja kalau lagi ada kendala di jalan yang udah nggak bisa diapa-apain, masalahnya kita harus langsung derek ke bengkel, nggak bisa ditangani di jalan gitu. Susah. Nah itu juga tuh Pak, kalau masalah di jalan mobil nggak bisa nggak bisa jalan lagi nih, Matic udah dimasukin gigi nggak bisa jalan, kan itu harus diderek tuh Pak. Betul. Caranya gimana sih Pak kalau mobil Matic katanya nggak bisa diderek Pak, bener nggak? Sebetulnya bisa. Oke. Mobil Matic itu bisa diderek, bisa didorong juga, tapi dengan catatan posisinya harus di netral. Posisinya di netral. Iya. Nah, kadang-kadang gini, mau netralin itu kan sulit. Iya, Harus ada triknya juga kan. Iya, iya, Harus iya. ada Banyak yang nggak tahu juga. caranya itu netralnya gimana Iya. gitu kan. Ya kalau kelistrikannya masih pada normal, netral mesinnya masih hidup Iya. atau masih bisa dikontak, itu netralin minimal mesinnya itu atau kontaknya itu harus on. Kontaknya on dulu. Iya, kontak on, Terus? injak rem baru Injak rem digeser baru? ke netral. Oke, geser ke netral. Atau kalau untuk Toyota ya, semewah-mewahnya Toyota itu pasti ada shift lock di situ. Iya, ditekan itu ya Ya, Pak ya. ditekan, baru kita geser, ditekan sambil digeser tongkatnya. Oke. Itu kalau dia kondisi mesin mati gitu Oke. kan, atau shift locknya mati gitu, Iya. kelistrikannya mati. Nah itu. Nah kalau untuk mobil Eropa ini yang repot. Kadang nggak kelihatan, itu harus buka-buka laci. Di depan tongkat itu biasanya ada di situ tertutup, cuma ya itu susah lah. Iya, iya. iya. Hanya orang-orang yang tahu aja. Iya, gitu. iya, iya. Itu kalau untuk mobil Eropa. Oh, selanjutnya nih yang terakhir nih, Iya. gimana sih Pak? Misalnya orang yang baru punya mobil Matic nih, dia Iya. belum pernah pakai Matic sebelumnya, terus cara pakainya gimana sih Pak? Yang baik dan benar tuh supaya awet gitu lah, nggak gampang rusak Matic-nya. Oh ya, ini cara pemakaian ya. Iya. Cara manasin, Iya. kadang kan yang belum tahu harus Iya. taruh di mana sih, di N atau di P Iya. gitu kan, cara naruh parkirnya gimana Iya. gitu kan. Ini kalau yang pertama cara manasin mobil ya. Oke, mana sih? Ya, mobil Matic artinya kan. Yang pertama, kalau kita manasin mobil Matic itu harus di P. Harus di P. Itu wajib di P. Kenapa? Karena kalau di P itu sebetulnya gigi parkir itu buat safety, buat pengaman. Oke. Bukan buat apa, buat pengaman aja. Supaya Supaya mobil itu ya kalau kita lagi ingat rem tangan memang udah ketarik, kalau enggak, kalau supaya kita lagi di netral, nanti mobilnya bisa jalan, Gelundung. kesenggol, Ya, ya. tongkatnya jalan. Gitu. Jadi emang harus di P. Iya. Kalau masalah nanti di dalam transmisi olinya bagaimana, itu begitu mesin hidup, oli itu udah langsung langsung bekerja. muter ya. Langsung muter, udah Jadi menjuru katanya ke yang semua jalur oli. yang manasin harus di N supaya mobil itu. olinya muter itu mitos lah Pak. Iya, itu harus di P, harus di P. Karena itu parkir itu buat benar-benar buat pengamanan. Pengamanan ya. Apalagi mobil sampai ditinggal kan. Iya. Gitu. Terus untuk menggerakkan, Oke. pas mau jalan ya pastilah injak rem. Iya, injak Injak rem rem. dulu. Pokoknya setiap pindah gigi Setiap injak rem pindah dulu. gigi mau kemana, baru kita geser tongkat supaya mau mundur, ya injak rem dulu. Iya. Begitu udah mau maju lagi, kita injak rem. Nah, itu. Tapi kalau udah jalan, mau dari D mau ke triptonic ya sambil jalan. Iya, gitu sambil kan. jalan, Yang nggak penting usah. jangan lagi kenceng. Yang model-model tongkat belum triptonic, ada di situ ada GGL, kita tarik ke GGL, nanti dia langsung ngedon kan. Gitu. Iya.
Itu cara penggunaan. Terus kalau kita mau markirin mobil, mau ninggalin mobil lah gitu kan. Itu yang pertama, masukkan gigi parkir sambil injak rem, tarik rem tangan, matikan kunci. Nah kalau semuanya mau parkir paralel, di situ udah ada shift lock ya. Rem tangan turunin, injak rem, tusuk shift lock atau tekan shift lock, geser. Gitu, atau mau diderek lah kayak gitu. Gitu aja. Terus kalau bisa ya Matic ini emang nggak bisa dikasarin lah, pakai untuk ngegasnya. Jadi supaya untuk umurnya lebih panjang lah untuk penggunaan. Jadi nggak kayak manual lah ya, sebaiknya geber-geber tuh dikurangi lah gitu ya Pak ya, injak-injak pol-pol dikurangi. Itu untuk cara penggunaan supaya awet. Itu. Oke Pak, kayaknya udah jelas banget nih lah, kurang lebih kupas tuntas soal transmisi Matic. Jadi harusnya Moladiner sudah nggak takut lagi nih ketika beli mobil Matic. Dan kalau ada masalah langsung aja juga ke Rizky Auto nih Pak ya. Di Pulau Gebang, ada juga di Pondok Bambu. Dia udah punya 2 cabang gitu. Makasih banyak Pak soal obrol-obrolannya soal transmisi Matic. Semoga Moladiner bisa tercerahkan dengan obrolan kita. Sekarang kalian sudah tahu kan masalah-masalah apa saja yang ada di transmisi otomatis dan juga bagaimana cara merawat transmisi otomatis. Karena ini penting sekali untuk kesehatan mobil Matic Anda. Dan ketika kamu ingin menjual kembali mobil Matic tersebut dengan kondisi transmisi yang sehat, harga jual kembalinya pun akan lebih tinggi. Dan kalau mau jual mobil, ke Moladin aja. Untuk informasi lebih lengkap tentang dunia otomotif, Anda bisa klik di www.moladin.com dan jangan lupa subscribe channel YouTube Moladin. Dah!